Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai tema 6 yaitu isu globalisasi. Judul yang kami ambil pada kesempatan kali ini adalah pengaruh budaya barat terhadap masyarakat Indonesia. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya, Dava Keni dengan NIM akhir 040, kemudian Muhammad Ahdan dengan NIM akhir 043, Akil Akmaludin dengan NIM akhir 066, Muhammad Erza dengan NIM akhir 069, Nadif Hakim dengan NIM akhir 070, Mada Balin dengan NIM akhir 075, dan terakhir ada Bagus Adi dengan NIM akhir 078. Kemudian latar belakang dari PKBGT kami, negara berdiri dengan adanya masyarakat sebagai warganya untuk berkembang dan bersatu atas nama negara tersebut. Namun, keinginan tersebut seringkali diwujudkan dengan cara mengekspansinya kepada negara lain, baik secara sumber daya maupun secara pemikiran atau ideologi. Bangsa Indonesia sendiri telah mengalami masa penjajah tersebut. Kemudian dari sinilah bagaimana akhirnya Indonesia terpengaruh oleh budaya barat, terlebih pada era globalisasi saat ini. Maka dari itu, di sini kami ingin memberikan sebuah pemikiran untuk mengetahui dan mencari solusi terhadap masalah pengaruh budaya barat terhadap bangsa Indonesia. Berikutnya adalah tujuan dari program kami, yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana cara bangsa asing mempengaruhi Indonesia. Yang kedua, menentukan dampak dari pengaruh bangsa asing. Yang ketiga, mengetahui aspek-aspek yang menjadi titik utama pengaruh besar bangsa asing pada bangsa Indonesia. Dan berikut adalah manfaat yang kami harapkan. Yang pertama, masyarakat Indonesia dapat lebih mengenal bangsa mereka sendiri. Yang kedua, bangsa Indonesia mampu mengasah nilai pribadi bangsa dan ideologinya. Yang ketiga, masyarakat Indonesia mampu memanfaatkan adanya potensi dari aspek-aspek tersebut. Lalu selanjutnya ada gagasan. Sebelumnya terdapat pengertian kata budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yakni bentuk jamak dari budi atau akal. Jadi budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu, kata budaya juga berarti budi dan daya, atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa. Dikutip dari Ari H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, suatu analisis sosiologi tentang berbagai problem pendidikan. Jakarta, Bhinneka Cipta, tahun 2018. Dan KBBI, salah satu definisi dari budaya berarti adat istiadat dan sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan aktivitas masyarakat. Yang kedua, untuk kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat pemanfaatan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkesinambungan. Yang ketiga, ada kemajuan iptek yang membuat bangsa Indonesia mampu menguasai iptek sehingga bangsa Indonesia mampu sejajar dengan bangsa lain. Yang keempat, ada kemajuan teknologi yang menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri dan bersaing di pasar internasional. Di balik dampak positif yang ditimbulkan, terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan. Menurut kelompok kami, terdapat 6 poin dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Yang pertama adalah terjadinya sikap mementingkan diri sendiri, atau biasa disebut dengan istilah individualisme, sehingga kegiatan gotong royong yang sudah mengakar pada budaya Indonesia dan kebersamaan dalam masyarakat mulai ditinggalkan. Lalu yang kedua adanya sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Ini karena inti dari sekularisme adalah membedakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya, sehingga pandangan seseorang terhadap orang lain menjadi kabur karena dilihat dari tingkat kekayaannya. Lalu yang keempat ada masuknya budaya asing yang tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
budaya asing yang kontradiktif berbenturan dengan budaya Indonesia yang sudah mengakar, sehingga sifatnya merusak masyarakat Indonesia. Lalu yang kelima, ada terjadinya sikap materialisme, yaitu sikap mementingkan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi. Lalu yang terakhir, ada tersebarnya nilai-nilai budaya yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan budaya bangsa melalui media massa. Untuk selanjutnya terdapat solusi yang diberikan oleh kelompok kami. Solusi pertama yang kami berikan adalah mengedepankan pendidikan nasional yang berbasis kepada pendidikan karakter yang berdasarkan kepada 18 nilai karakter, diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, pekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai privasi, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, senang membaca, peduli sosial, peduli lingkungan, serta tanggung jawab. Dengan adanya pengajaran nilai-nilai karakter di atas, diharapkan bahwa generasi bangsa dapat memilah sendiri mana hal yang kiranya baik dan sesuai dengan nilai dan budaya bangsa dan mana yang tidak. Untuk solusi kedua dari kelompok kami adalah menumbuhkan semangat nasionalisme di antara penduduk Indonesia, misalnya dengan menumbuhkan semangat cinta produk dalam negeri. Namun hal ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas produk dan kuantitas produksinya. Baik, selanjutnya adalah solusi dari kelompok kami. Solusi yang diberikan oleh kelompok kami adalah mengarahkan kepada sebuah konsep paham yang wajibnya diterapkan bagi setiap lapisan masyarakat Indonesia, yaitu mengenai paham aku cinta Indonesia. Paham ini bukan suatu paham yang mengartikan sikap radikalisme masyarakat yang berujung pada penolakan terhadap hadirnya budaya dan kemajuan yang diberikan oleh bangsa asing. Mungkin saya bisa memberikan satu buah contoh, yaitu bagaimana seorang berkebangsaan Indonesia yang memiliki kesempatan untuk bisa bersekolah dan menimba ilmu di luar negeri, dan ketika mereka sukses, mereka berkembang dan memiliki relasi besar dengan orang-orang di luar Indonesia. Diharapkan bagi bangsa Indonesia itu mereka bisa kembali ke Indonesia, mereka bisa membuka lapangan kerja dengan bekerja sama dengan bangsa asing, sehingga itu dapat mengurangi terjadinya angka pengangguran, dapat menambah sumber daya manusia yang lebih baik, dan diharapkan itu bisa menjadi salah satu bentuk definisi dari paham aku cinta Indonesia itu sendiri. Baik, kiranya segitu yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.